Bismillahirrahmanirrahim. Kula waosaken fa inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wong alim fikih siji tur kang ngedohi haram luwe abot timbang abid sewu munggu syaiton. Fa inna faqihan mongko sak temene ahli fikih wahidan hali siji mutawarian hali ahli wirai iku asyaddu luwe abot luwe banget ala syaitoni mungguhi syaitan min alfi abidin saking sewu piro-piro wong ahli ibadah. Terjemahan bebasnya, satu ahli fikih yang wirai menjauhkan diri dari larangan Allah Ta'ala, menjalankan perintahnya, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak ahli fikih atau ahli fikih tapi tidak wirai. Syadid yang dimuliakan oleh Allah, dalam keterangan bait yang lalu tentang fikih dan keutamaannya telah disampaikan akan pentingnya ilmu fikih sebagai dasar agama seseorang, guna membedakan mana yang halal, mana yang haram, untuk mengetahui kedudukan perkara itu, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Kalau orang tidak tahu fikih, maka semuanya akan diterabas, tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak tahu ini wajib, ini ataukah sunnah, ini ataukah mubah, ataukah makruh, ataukah haram. Maka dia tidak mengerti itu semuanya, dan semua rambu-rambu itu akan diterabas oleh dia. Maka tanpa ilmu fikih, manusia akan buta tanda-tanda, buta rambu-rambu kehidupan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat mungkin jika orang itu tidak tahu rambu-rambunya, maka sangat mungkin terjadi akan ketidaktahuannya akan ilmu fikih itu. Seseorang beraktivitas, seseorang beramal, seseorang beribadah, bermuamalah, berjual beli, dan sebagainya, yang kesemuanya itu bukan mendatangkan pahala, bukan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ridho dari Allah, malahan dia mendatangkan dosa dan murka dari Allah. Apa sebab? Karena dia tidak mengetahui akan rambu-rambunya. Dikiranya pekerjaannya itu sebuah amal ibadah. Dikiranya hal yang dia lakukan itu baik menurut pandangan dirinya. Ternyata menurut syariat Allah, menurut aturan Allah, menurut ilmu fikih, hal yang begitu itu ternyata berdosa. Itu tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan murka dari Allah. Apa sebab? Karena dia tidak mengenal ilmu fikih. Itu dia yang berbuat seperti itu kadang tidak menyadari. Karena dia awam akan ilmu fikih. Contohlah yang sering kali saya contohkan adalah, dan ini yang sering terjadi, banyak sekali saudari-saudari kita ini tidak tahu akan batasan auratnya. Contoh menutup aurat saja. Menutup aurat itu bukan hanya menutup dengan kain. Jadi orang atau muslimat ngapunten, banyak sekali tidak tahu bahwa aurat yang harus ditutup itu yang mana.
banyak sekali saudari-saudari kita ya, muslimat itu seringkali menutup aurat ya, sekiranya pakai jilbab, pakai baju, kemudian pakai legging. Banyak sekali. Karena dianggapnya menutup aurat itu ya menutup dengan pakaian, tapi tidak tahu apa aurat itu, bagaimana aurat itu, dan mana saja yang harus ditutupi. Pertama, aurat yang harus ditutupi adalah warna kulitnya. Pakai kain, sudah benar. Kemudian, ya ini diantaranya bentuk tubuhnya itu juga aurat. Jadi jangan sampai salah, ada orang pakai baju dikira dia menutup aurat. Ya dilihat dulu bajunya. Ternyata bajunya nyapret misalkan. Wah, yang bentuk kelihatan body-bodinya. Apa seperti itu menutup aurat? Bukan. Hal yang seperti ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui rambu-rambu kehidupan, tidak mengetahui ilmu fikih, tidak mengetahui syariat-syariat Allah yang dibebankan kepadanya. Akhirnya ya sakarepe dhewe. Ya sing penting gawe klambi, masih nyapret yo gak apa-apa, mungguhe dhek. Padahal menurut syariat hal yang seperti itu salah. Ya. Jadi makanya Allah itu napa Kanjeng Nabi itu dawuh manjuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk jadi orang baik, yufaqihu fiddin, dia akan diberi kepahaman akan agama. Jadi orang yang tahu, kalau nggak tahu cari tahu, belajar. Orang-orang yang seperti ini, ya ini bukti orang-orang itu dikehendaki Allah untuk menjadi baik dalam kehidupannya, baik kehidupan di dunianya ataupun kelak di akhiratnya. Kenapa? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepahaman di dalam hidupnya. Gitu. Nah, ada juga sebuah kisah. Gitu. Kisah ini tentang seorang pencuri, di mana dia berlogika bahwa pencuriannya ini nggak seberapa dengan amal kebaikannya. Jadi kisahkan bahwa ada seorang pemuda, dia ini mencuri 10 potong roti. Dia mencuri di pasar, mencuri 10 potong roti. Nah, ada yang tahu, ada seorang orang tua yang tahu, melihat anak muda ini mencuri 10 potong roti, maka diikuti oleh dia. Ternyata si pemuda yang mencuri 10 potong roti ini, 4 potong rotinya disedekahkan kepada yang membutuhkan. Akhirnya ditegur sama orang tua ini. Wahai anak muda, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau mencuri seperti ini, bla 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 bla. Dijawab sama anak pemuda pencuri ini. Wahai Syekh, apa kamu tidak pernah mendengar ayatnya Allah? Sampai bawa ayat-ayatnya Allah. Syekh, kamu nggak pernah baca tak? Allah itu berfirman, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Syekh, Allah itu berfirman, man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang atau bersedekah dengan satu kebaikan saja, Syekh, falahu asru amsalihha, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi Syekh, kalau aku membuat kesalahan 10 potong pencurian roti, ketika 4 potong rotinya aku sedekahkan, Syekh, maka aku mendapatkan 40 kebaikan. Kalau kesalahanku tadi adalah 10, aku sedekahkan 4, jadi 40 kebaikanku, maka aku masih beruntung, Syekh. Aku dapat 30 kebaikan, yang 10 untuk melebur kesalahan-kesalahanku tadi. Secara logikanya dia seperti itu. Maka si orang tua ini
alhamdulillah juga orang yang cerdik pandai, agar kita belajar dari kisah ini tentang yufaqihu fiddin, tentang keutamaan orang yang berilmu. Maka dijawab oleh Syekh ini tadi, iya benar, wahai anak muda, apa yang engkau katakan itu benar. Al-Quran yang engkau kutip itu benar, itu ayat Allah. Tapi wahai anak muda, bukankah Allah juga berfirman dalam Al-Quran, watslu alaihi bna adama bilhaq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima walam yutaqabbala min al-akhar. Kemudian diakhiri dengan ayat qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Wahai anak muda, apakah pencurian itu sebuah bentuk ketakwaan? Allah itu berfirman loh, qala innama yataqabbalallahu, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan-amalan minal muttaqin, dari pekerjaan atau dari amal-amal orang yang bertakwa. Wahai anak muda, apa mencuri itu perbuatan bertakwa kepada Allah? Maka dijawab saya seperti ini, diamlah ya dari logika yang salah itu tadi. Hal-hal yang seperti ini seringkali banyak di masyarakat kita. Seperti tadi, masalah menutup aurat, belum lagi masalah membahas wudhu. Dianggapnya wudhu itu ya sepenting kena banyu. Nah, nggak tahu syarat rukunnya wudhu, mana batas-batasnya muka, mana batas-batasnya tangan. Kalau pedaan ya pokok kena banyu, nggak boleh seperti itu. Maka orang kalau nggak belajar tentang agama, nggak belajar tentang fikih, maka ya nggak masuk dalam kategori hadisnya Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka dia akan diberi kepahaman tentang agamanya. Kewajiban kita adalah apa? Belajar. Kalau kita belum tahu akan suatu ilmu, maka pelajarilah. Ya. Karena belajar itu minal mahdi ilallah, dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jangan pernah kita berpikir, Allah aku tua, aku sudah berumur, aku sudah umur sekian, masuk yuk kate belajar. Nggak ada ceritanya, nggak ada hubungannya. Kita ini mulai kecil sampai dikubur, ya, itu semuanya kewajiban untuk belajar. Kalau nggak tahu maka belajarlah, ya, karena kewajiban kita adalah belajar, menuntut ilmu. Nah itu tandanya kita apa? Tandanya kita ini dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik. Yufaqihu fiddin. Bagaimana Allah akan yufaqihu fiddin? Menjadikan kamu orang yang paham agama. Kalau kamu sendiri nggak mau paham agama, nggak mau belajar agama. Orang itu nggak mungkin moro-moro ujuk-ujuk, wes kamu tak jadekno ahli agama. Nggak ada prosesnya, nggak ada sebab akibatnya, nggak ada peranan belajar, nggak ada peranan mondok, nggak ada peranan ngaji bareng. Moro-moro pengennya paham agama gitu, ya nggak bisa. Paling tidak ikuti prosesnya, kita belajar gitu. Apa orang belajar itu pasti paham agama? Ya belum tentu. Minimal seperti itulah hukum sebab akibat yang menjadi sunatullah. Orang belajar ya pasti nanti diberi kepahaman sama Allah, baik saat itu juga ataupun nanti ataupun yang akan datang. Tapi paling tidak dengan kita belajar, kita menggugurkan sebuah kewajiban bahwa kalau kita tidak tahu maka kita harus belajar. Masalah tak paham atau tidak paham itu adalah urusan Allah, karena ilmu itu adalah milik Allah, ya. Maka dengan demikian tafaqquh fiddin itu memperdalam pemahaman agama, itu mengetahui ilmu fikih adalah perintah dan hukum wajib, ya, atau fardu ain ala kulli muslimin, bagi setiap orang yang Islam, ya, dan Allah akan memberikan perlindungan, yaitu
Itu janji Allah, perlindungan bagi siapa? Bagi orang-orang yang faqih, bagi orang-orang yang ahli agama, selama dirinya berpegang teguh dengan ilmunya. Nek wong duwe ilmu, fa insyaallah selamat uripe. Iya, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Kenapa? Karena dia punya ilmunya, karena dia berpegangan pada ilmunya. Jadi, dalam sebuah riwayat, Kanjeng Nabi itu dawuh, orang yang ahli fikih, orang yang memahami agama, itu lebih berat bagi setan untuk digoda daripada abid ahli ibadah yang tidak paham akan agama. Nah, ini syair ini dinukil dari intisari hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abid. Ini syair ini diambil, dinukil dari intisari hadis Nabi. Namun yang perlu digarisbawahi nopo? Bahwa faqihan, orang yang mengerti agama di sini, digarisbawahi dengan adalah orang yang ahli wirai, bukan sekedar tahu saja, bukan sekedar mengerti ilmu fikih saja, tapi mau mengamalkan ilmu-ilmunya. Itulah yang dinamakan ahli fikih wahidan fa inna faqihan wahidan mutawari'an. Ahli fikih sendirian dan ahli wirai, harus disifati ahli fikih yang wirai itu asyaddu ala syaiton min ahli abidin. Itu lebih berat, jauh lebih unggul ahli fikih yang ahli wirai daripada dibandingkan dengan ahli ibadah. Jadi nopo wirai itu? Nah, pertanyaannya sekarang, wirai itu apa? Nah, di sini disebutkan wahidan mutawari'an. Sifatnya ahli fikih itu yang mutawari'an. Al-wirai, al-wara', al-wara' wajtinabus syubhat khaufan minal wuku'i minal muharramat. Jadi wirai itu apa? Wirai itu menjauhi perkara yang belum jelas status hukum halal haramnya. Ada hukum ini halal, ini haram. Nah, kalau tidak jelas hukum halal haramnya, itu dijauhi sama orang-orang yang ahli wirai. Karena apa? Khaufan min wuku'i minal muharramat. Karena dia khawatir akan jatuhnya pada keharaman. Iya kalau halal, kalau haram. Jika ada sesuatu hal yang satu halal, yang satu haram, maka orang-orang ahli wirai akan meninggalkan dua perkara tersebut. Semisal ada satu cangkir susu tercampur beberapa tetes baygon atau obat keras lainnya lah. Kira-kira kita berani tidak minum susu tersebut? Orang yang cerdas, kita tinggalkan saja hal-hal yang meragukan seperti ini. Nah, iya nih iki susu nih tidak bahaya nih, kalau ini menjadi racun bagi tubuh, bukankah ini bahaya? Nah, seperti itulah ahli wirai memandang tentang mutasyabihat. Jika ada perkara yang mutasyabihat, tidak jelas halal haramnya, maka dia berinisiatif untuk meninggalkan. Jadi Rasulullah itu dakwakan dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kata Rasulullah, dak ma yuribuka, tinggalkan apa yang membuat ragu bagimu. Artinya tinggalkan hal yang membuat ragu ini, ya yang mutasyabihat itu, nggak jelas halal haramnya, nggak jelas ini punya siapa, nggak jelas ini orangnya yang punya ridho atau enggak. Ila ma la yuribuka, kepada hal-hal yang tidak membuatmu ragu. Sudah jelas ini halal, ini haram. Ya. Jadi kewiraian seperti ini itu menyelamatkan bagi
diri seseorang, seperti halnya orang itu meninggalkan susu yang meskipun tercampur sedikit racun, tercampur sedikit baygon, itu ditinggalkan semuanya. Nah, dengan begitu dia selamat. Begitulah orang yang wirai. Seperti ceritanya Imam Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal ini orang yang cerdas pandai, juga orang yang sangat wirai. Imam Ibnu Hambal ini bukan termasuk orang kaya gitu. Beliau niku sederhana saja, biasa-biasa saja, meskipun dia ini min arba'il imamil arba'ah, dari salah satu imam madhab, salah satu imam madhab yang sangat terkenal, ilmunya dikenal luas. Jadi meskipun begitu hidupnya sederhana saja. Nah, saking sederhananya, suatu ketika beliau ini tidak punya harta sama sekali, tidak punya sesuatu yang dimiliki, nggak punya uang, saele-ele dewi cek duwe simpenan. Imam Ibnu Hambal yang sangat begitunya itu sampai nggak punya harta apa-apa kecuali timba untuk mengambil air di sumur umum. Nah, suatu ketika entah karena hajat apa, Imam Ibnu Hambal ini menggadaikan timbanya. Timba harta satu-satunya ini digadaikan sama Imam Ibnu Hambal untuk karena kebutuhan sesuatu. Akhirnya digadaikanlah ke tempat penggadaian. Setelah beberapa bulan akhirnya gadaiannya itu didebus. Gadaiannya itu didebus. Apa tadi yang digadaikan? Timbanya. Nah, timbanya itu ditebus sama Ibnu Hambal dengan uang yang sepadan. Nah, si tempat penggadaian ini tahu, ini imam besar ini ulama besar ini, wali Allah ini. Aku ingin tahu bagaimana tentang kewiraiannya seorang Ibnu Hambal. Akhirnya ketika Imam Ibnu Hambal ini mau menebus timbanya, itu dikatakan, digoda sama ahli si pemilik penggadaian ini. Wahai Syekh, kata pemilik, saya ingat bahwa engkau ini menggadaikan sebuah timba, Syekh. Tapi saya lupa manakah timba jenengan ini, Syekh. Karena di sini ada dua timba, yang A dan yang B, dan semuanya sama persis, Syekh. Saya nggak tahu, lupa saya mana yang punya jenengan. Nah, mendengar yang seperti ini, kata Imam Ibnu Hambal, baiklah kalau begitu, ini uangnya silakan diterima dan saya sedekahkan timbanya untuk kamu. Bayangkan, Imam Ibnu Hambal hanya punya timba, hanya punya yaitu satu-satu hartanya. Karena merasa nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, nggak tahu mana yang miliknya, timba halal miliknya dan timba haram milik orang lain, dia bersedia untuk membayar gadaiannya dan disedekahkan pula timbanya. Ini ambil uangnya dan saya sedekahkan timbanya gitu. Karena beliau takut untuk menggunakan timba milik orang lain. Toh meskipun hanya sebuah timba, toh itu hanya, ya kalau kita sih ya gampang lah, neka A yo B wis terserah dia, pokok kan podo toh, mereknya podo, bentuknya podo, gedene podo, ya wis lah salah siji ae. Tapi Imam Ibnu Hambal tidak begitu. Dia merasa takut kalau dirinya ini menggunakan hak milik orang lain, padahal dia punya hak di situ. Padahal dia, ya salah satunya itu milik dia. Hanya saja si pegawai ini tidak tahu mana sih yang punyamu, meskipun dia hanya pura-pura tidak tahu. Kata Imam Ibnu Hambal, enggak, kalau gitu ini uangnya dan kamu ambil saja timbanya. Dikejar sama si pemilik penggadaian. Saya tunggu, saya hanya bercanda, saya hanya bercanda. Saya ini tahu ini lo punya jenengan. Kata Imam Ibnu Hambal, tidak, saya kasihkan uangnya dan saya sedekahkan milikmu. Karena tidak ada bercanda dalam agama. Hati-hati. Orang yang bercandaan dalam agama ini hati-hati.
kita harus patut berhati-hati ketika mengurusi urusan agama. Jangan sampai ada bercandaan dalam agama. Nah, seperti itu. Meskipun dikisahkan, dikisahkan bahwa si pemilik penggadaian ini, ya saya beneran ini punya sampean, saya ini milikmu, saya ini hakmu. Tidak, karena dia sudah ragu, nggak mau saya nantinya dituntut Allah bahwa saya menggunakan milik orang lain. Jadi sampai seperti itu. Nah, mengutip tentang kewiraian ini, jadi wirai itu meninggalkan hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang mutasyabihat untuk beralih kepada hal-hal yang jelas. Tapi menurut Imam Ghazali tidak sesederhana itu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, walakinnal wara lau arba'a martab. Menurut Imam Ghazali, kewiraian itu lahu arba'u martab, ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang pertama adalah wara'us syudud wal qadha. Ini tingkatan yang paling dasar adalah wara'us syudud wal qadha. Maksudnya apa? Kewiraiannya seseorang itu minimal adalah waroknya seseorang yang menjauhi akan barang haram secara lahiriah. Kalau tahu haram, jangan sekali-kali engkau dekati. Kalau tahu ini makruh, jangan sekali-kali engkau dekati. Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Maka jangan sekali-kali kamu mendekati keharaman-keharaman yang sudah jelas. Kemudian kata Imam Ghazali, derajat yang kedua adalah wara'us sholihin, kewiraian seorang yang ahli orang-orang soleh. Apa itu? Ya ini wirainya orang yang menjauhi dari barang-barang subhat, dari kemungkinan akan adanya haram atau makruh atau mubah di dalamnya, bercampur baur, seperti yang tadi digambarkan oleh Syekh Ibnu Hambal. Karena di dalam penggadaiannya itu tidak jelas mana yang miliknya, mana yang milik orang lain, nggak jelas, maka ditinggalkan. Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Dan di antara keduanya, kata Rasulullah, mutasyabihat, hal-hal yang mutasyabihat, tidak jelas, layak lamuhunna kasirun minan nas. Orang-orang ini banyak sekali yang tidak tahu tentang mutasyabihat ini. Artinya tidak memperhatikan urusan mutasyabihat. Famanittaqos barang siapa yang menghindari perkara subhat, kata Rasulullah, hal-hal yang samar itu, maka ia telah membersihkan urusan agama. Insya Allah dirinya akan selamat. Nah, inilah yang tingkatan kedua dari wirai itu tadi. Adapun tingkatan yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah wara'ul muttaqin, kewiraiannya orang-orang yang bertakwa. Apa kewiraian orang yang bertakwa itu? Adalah orang yang meninggalkan kelebihan barang halalnya, ditinggalkan karena khawatir dapat membawa kepada keharaman. Jadi ada barang halal, baginya halal, tapi dia tinggalkan karena takut halalnya itu merubah menjadi barang yang haram. Contoh misalkan, makan itu halal, tapi makan yang berlebihan maka jadi haram. Makan itu halal, sedangkan tetangganya yang miskin kelaparan, itu bisa jadi haram. Tidur niku halal,
Tapi kalau tidur sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, itu jadi haram. Orang-orang yang waroknya, orang yang muttaqin itu menjaga porsi kehalalannya jangan sampai turun pada derajat haram. Meskipun awalnya halal, makan halal, minum halal, tidur halal, semuanya halal-halal. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan dengan bijak, yang halal itu bisa jatuh kepada derajat haram. Seperti tadi, makan berlebihan, tidur berlebihan, dan banyak sekali. Apa-apa yang berlebihan itu pasti tidak baik. Tidak baik. Kemudian yang terakhir itu adalah wara'us shodiqin. Ahli wirainya orang-orang yang shodiqin. Shodiqin itu ya orang yang benar, kalau diartikan orang yang benar. Tapi shodiqin ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Orang shodiqin ini kewirainya apa? Adalah berpalingnya mereka dari selain Allah. Khawatir sepenggal umurnya, sisa umurnya ini digunakan untuk selain mengingat Allah, digunakan untuk selain hal-hal yang bermanfaat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini umurnya itu takut digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna selain kepada Allah. Jadi manusia wirainya orang shodiqin ini lebih ekstrim lagi. Dia takut sedetik usianya ini digunakan untuk selain ibadah kepada Allah. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang wirai shodiqin seperti ini, yaitu suatu ketika dia berjalan-jalan. Ketika jalan-jalan, dia ini heran melihat ada rumah baru, padahal kemarin-kemarin belum ada rumah ini. Nah, ketika dia berjalan ketemu rumah baru, dia ini nyeletuk ngomong, "Ini rumahnya siapa ya? Kemarin tidak ada ini." "Oh, ini rumahnya si fulan. Kemarin dia baru dapat warisan membangun begini. Oh, begitu ya, bagus ini rumahnya, catnya bagus, indah, begini. Kemudian dia berjalan lagi. Dia sadar, Allahu Akbar. Kenapa mulutku ini menggunakan hal yang tidak perlu? Apa gunanya saya tanya-tanya rumahnya siapa, miliknya siapa, bagaimana. Maka dia menyesal sekali. Dia tanya hal-hal yang sepele seperti itu loh, dia menyesal. Dia beristighfar, minta ampun sama Allah karena sedetik atau beberapa menit waktu yang dia gunakan ini lalai dari urusan Allah. Digunakan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Menggunakan ini rumahnya siapa, ini mobilnya siapa, ini anaknya siapa. Padahal hal ini seperti umum ya. Hal seperti umum. Tapi bagi orang yang ahli shodiqin, orang yang tingkatannya jauh di atas kita, orang-orang seperti itu tidak mau menggunakan sisa usianya untuk hal-hal yang sepele yang tidak ada guna manfaatnya. Apa meneh nyanyi tiktokan, FB-an, Instagraman sing gak ono guna dan manfaatnya, ya jauh sekali kita ini dari kata wirai yang ahli shodiqin seperti ini. Maka begitulah orang-orang yang ahli wirai itu mereka dijanjikan sama Allah, orang-orang yang ahli wirai ini pasti akan dijaga oleh Allah selama dia masih berpegang teguh pada ilmunya. Saya sebenarnya pengen sekali, banyak sekali contoh. Satu kali ya. Kita tahu, dan ini kisah yang terkenal tentang dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikisahkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini suatu ketika dia beruzlah, menyendiri, mendekatkan diri pada Allah, dia itu ditampakkan oleh sesuatu yang bersinar. Abdul Qadir Jailani ini melihat cahaya yang begitu bersinar. Kemudian dari dalam cahaya tiba-tiba dia berkata, "Wahai Abdul Qadir Jailani,
aku ini adalah Tuhan. Aku datang kepadamu untuk menyatakan bahwa kini aku telah menghalalkan segala apa-apa yang tadi aku haramkan. Mendengar hal yang seperti ini, Syekh Abdul Qadir Jailani itu membentak cahaya ini. Ihsya ya lain. Pergi engkau wahai yang terlaknat. Nyah kau wahai yang terlaknat. Dibentak seperti itu, pecah cahaya tadi itu. Pecahlah cahaya yang menyilaukan itu, kemudian ternyata di dalamnya itu ada setan yang merintih. Wahai Syekh, engkau ini benar bahwa aku ini adalah lain, yang terkutuk artinya setan. Wahai Syekh, ketahuilah bahwa sebenarnya aku ini telah menggoda orang-orang ahli tarekat, orang-orang yang ahli ibadah, tetapi mereka tidak berilmu. Adapun engkau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau ini telah lulus dari godaanku. Karena ilmumu, karena keluasan ilmumu, maka engkau selamat dari godaan seperti ini, Syekh. Padahal sudah 72 orang yang telah aku sesatkan dengan cara yang seperti ini. Bayangkan jika kita sudah riyadhah, mendekatkan diri sama Allah, terus ada bisikan, wahai Fulan, hari ini sudah aku halalkan semuanya. Kamu tidak usah sholat, cukup iling ae. Kamu nggak usah zakat, yang penting zakat lewat hati ae. Nah, apa yang terjadi? Banyak sekali kasus-kasus penyelewengan seperti ini. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan seperti itu. Wahai Syekh, kamu ini benar-benar orang hebat, Syekh. Kamu ini orang alim, kamu ini orang yang istimewa di hadapan Allah, Syekh. Padahal 72 loh yang sudah saya sesatkan, hanya kamu yang selamat, Syekh. Dipuji seperti ini, apa katanya Syekh Abdul Qadir Jailani? Semua apa yang aku miliki ini adalah milik Allah, dan Allah lah yang patut engkau puji. Nah, artinya apa? Sudah diuji dengan diuji dengan kesesatan nyata seperti itu. Wahai Abdul Qadir, mulai hari ini sudah nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat. Nah, ini dipuji seperti itu, nggak berhasil. Dipuji dengan cara halus. Iya benar wahai Syekh, kamu ini orang hebat, orang alim. Maka Syekh Abdul Qadir diuji 2 kali dalam semalam oleh setan. Diuji dengan keras nggak bisa, diuji dengan kelembutan juga nggak bisa. Itulah janji setan itu, bahwa kalau aku nggak bisa menguji anak Adam dari depan, aku akan uji dari belakang. Kalau bawah nggak bisa, dari samping kanan atau samping kiri, atau dari atas dari bawah. Artinya apa? Selama kita ini hidup di dunia, pasti akan ada ujian-ujian, pasti ada godaan-godaan dari setan. Selama kita menetapi ilmu kita, selama kita beramal dengan ilmu kita, selama kita berpegang teguh dengan ilmu kita, fa insyaallah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang manfaat barokah, dan dengan ilmu tersebut kita diberikan keselamatan oleh